Halo semua guys, welcome back to Ruang Komik. Masih membahas si Memang Linji di sini. Pada video sebelumnya diceritakan plot sudah sampai di perjamuan terakhir pesta ulang tahun Jishiksu yang diadakan di The Great Hall yang sangat mewah ya. Nah di sini juga Jibonong akhirnya memperkenalkan Linji sebagai seseorang yang penting karena mereka, atau lebih tepatnya Lu Resource, telah menjalin kerjasama bisnis dengan sosok Linji tersebut. Kemudian Jibonong pun membawa masuk 5 buku yang akan mereka distribusikan atau pasarkan, di mana 5 buku ini membuat hampir semua orang di situ menjadi sangat tertarik atau merasa terpikat oleh buku tersebut. Apalagi para makhluk transenden yang tentunya bisa merasakan aura-aura kekuatan misterius dari bukunya, sehingga membuat mereka tidak dapat menahan rasa ingin memiliki buku-buku tersebut yang dideskripsikan sebagai mereka yang tidak bisa menahan pikatan dan bahkan tidak mau menahan sifat rakus atau serakah dari diri mereka sendiri. Selain itu, para orang-orang biasa juga hampir semuanya ikut merasakan suatu pikatan dari bukunya. Meskipun mereka sendiri tidak memahami kenapa mereka menjadi tertarik, tapi tentunya efeknya ini tidak sebesar seperti para makhluk transenden. Nah, penampilan dari buku-buku ini sendiri dideskripsikan sebagai biasa saja sebenarnya. Cover bukunya cukup biasa, namun karena mereka tidak pernah melihat desain yang seperti itu, menjadikan bukunya seperti berasal dari dunia lain dan sangat unik. Apalagi ditambah dengan organisasi sebesar Lu Resource yang mau menjalin kerjasama dengan toko buku Linji yang tidak dikenal tersebut, membuat mereka, khususnya para makhluk transenden, menyimpulkan bahwa buku-buku tersebut pasti mempunyai sesuatu yang sangat berharga, sehingga jiwa-jiwa kompetisi pun terjadi di antara para makhluk transenden ini, di mana mereka berpikir jika mereka tidak bisa mendapatkan bukunya, setidaknya mereka akan memastikan tidak ada orang lain yang mampu mendapatkan buku tersebut. Meskipun situasi untungnya masih tetap kondusif dan tidak ada orang yang berani membuat kekacauan secara langsung. Nah, setelah ini kita akan diperkenalkan kepada karakter-karakter baru dan membahas sedikit tentang Central District lebih dalam. Sebenarnya apa itu Central District dan sejarahnya ya. Tapi seperti biasa kita akan bumper terlebih dahulu. Jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini, semoga bisa menghibur waktu luang kalian. Let's begin the stories. Nah, sebelum gua memperkenalkan satu karakter baru bernama Odette Renov yang merupakan seorang overseer atau pengawas dari Central District, sebelum itu gua akan menjelaskan sejarah singkat tentang kota Nuujin. Jadi ribuan tahun yang lalu, meskipun tidak dijelaskan di sini tepatnya kapan, tapi sepertinya sudah di era ketiga dan sebelum Nuujin menjadi kota buatan yang melayang ya. Ketika saat itu Nuujin masihlah kota para manusia, mereka mempunyai sebuah agenda rutin, yaitu mengeksplor underground ruin atau mengeksplor reruntuhan. Nah, di situ ada yang namanya Lu Resource yang saat itu masih bukan sebuah organisasi dagang, melainkan kelompok tentara yang bertugas mengeksplor underground ruin tersebut dan dikepalai oleh pemerintah itu sendiri. Jadi rupanya dari asal usulnya saja memang Lu Resource ini diciptakan sebagai alat ya di bawah pemerintah secara langsung. Nah, lalu ribuan tahun kemudian, ketika Nuujin sudah menjadi kota besi yang melayang, para sosok yang berpengaruh di zaman itu rupanya tetap berkuasa sampai sekarang. Hanya saja sekarang namanya menjadi Central Administration atau Central Agency atau Central District. Pokoknya pemerintahan sentral itulah. Kemudian Lu Resource sendiri juga masih menjadi alat pemerintah sentral tersebut. Namun kemudian berubah dibawa ke kedok perusahaan yang menambang Lower District untuk memonopoli pasar. Nah, lalu sepertinya, tapi ini hanya teori ya, pada sekitar waktu ini juga, para makhluk transenden itu mungkin mulai naik, dan Nuujin menjadi bukan sekedar kota para manusia. Salah satunya adalah naiknya sosok Hunter yang memang berasal dari Northern Land pada awalnya. Itulah kenapa Central District membuat aturan tidak tertulis di mana pemimpin Lu Resource tidak boleh merupakan makhluk transenden supaya bisa tetap patuh pada atasan dan digunakan sebagai alat. Lalu untuk menjamin kepatuhan ini, diciptakanlah sebuah posisi bernama Overseer atau pengawas, salah satunya untuk mengawasi pergerakan Lu Resource. Dan Odette Renov tadi adalah seorang Overseer dari Central District. Selain itu, di sini juga dijelaskan bahwa sebagian besar orang, termasuk makhluk transenden itu sendiri, tidak mengetahui bahwa pemerintahan sentral itu berbeda dengan kumpulan para bangsawan, seperti contohnya keluarga Fred sebelumnya. Para bangsawan ini hanyalah bangsawan yang tinggal di Central District. Berbeda dengan pemerintahan sentral yang memang posisinya berada di paling atas, bahkan membawahi Central Police Unit. Bahkan mereka menganggap para bangsawan hanyalah sebuah badut katanya, dan makhluk transenden cuman seperti preman di jalan.
Bahkan database Secret Tower juga bisa mereka akses dengan bebas, yang mana Truth Society sendiri pun beberapa kali kita ditunjukkan bahwa mereka harus negosiasi terlebih dahulu jika ingin membeli info-info rahasia, khususnya informasi rank S, seperti informasi tokonya si Linji. Tapi Central District ini mempunyai akses ke semua informasi tersebut. Nah, ketika Jisixu memutuskan untuk menjadi seorang hunter tempo hari untuk memutus rantai turun-temurun Low Resource yang hanya digunakan sebagai alat tersebut, tentunya ia juga diawasi dan pada akhirnya berusaha dihilangkan oleh Central District. Namun bertepatan pada saat itu, Shiksu masuk ke toko Linji dan menjadi pelanggan Linji, dan kejadian seterusnya sudah kita ketahui seperti apa. Meskipun tidak dijelaskan secara detail, namun pemerintahan sentral ini sepertinya cukup berhati-hati dengan Linji dan memutuskan untuk mengabaikan Jisixu pada saat itu. Tapi menurut Odette Renov, jika hanya Jisixu yang terlibat dengan Linji, mungkin bisa mereka abaikan. Entah alasannya apa, namun tetap saja ceritanya akan berbeda jika keseluruhan Low Resource yang bekerja sama dengan Linji. Itulah kenapa Odette Renov datang ke pesta Shiksu untuk bertugas mengawasi pergerakan Low Resource dan melaporkan segala macam yang terjadi, termasuk datangnya sosok Linji dan segala interaksi Linji dengan orang lain. Sampai pada saat Low Resource mengumumkan kelima buku yang akan mereka pasarkan. Di sini Odette menjadi sangat terkejut karena sungguh plot twist ya. Sekarang justru Low Resource secara keseluruhan yang menjalin kerjasama dengan Linji, yang mana hal ini bisa membuat Low Resource menjadi berontak jika mendapatkan kekuatan yang cukup besar. Nah, sayangnya entah mungkin karena Odette ini terkena pikatan buku-buku Linji, Odette yang awalnya ingin melaporkan hal tersebut kepada atasannya tiba-tiba mengurungkan niatnya tersebut dan justru ingin mengurus hal ini secara pribadi. Ia pun kemudian mundur dan menghilang dari kerumunan orang-orang di pesta tersebut bersamaan dengan beberapa makhluk transenden lain yang juga melakukan hal yang sama, yaitu menghilang dari kerumunan. Nah, di sisi lain, salah satu bangsawan yang hadir di pesta ini adalah Franka, di mana dia adalah seorang penerus keluarga White Magician yang datang bersama pengawal yang bernama Mike. Di mana Mike ini adalah seorang hunter yang cukup kuat yang mendapatkan kekuatannya dari darah Dream Beast rank supreme bernama Mobius Snake yang mempunyai kemampuan mendistorsi ruang. Ketika hampir semua makhluk transenden di situ bersikap aneh setelah menatap ke buku-buku Linji, Franka adalah salah satu orang yang justru kebingungan karena rupanya ia tidak menjadi aneh seperti yang lainnya. Entah karena Franka ini memang terlalu lemah dalam hal kekuatan transenden sehingga ia tidak terpengaruh, ataukah mungkin karena dia adalah seseorang yang cukup spesial. Nah, ini akan terungkap nanti di ujung novel ya. Intinya Franka merasa meskipun apa yang diumumkan Low Resource biasanya memang besar, tapi sepertinya respon orang-orang ini terlalu ekstrim dan terlalu aneh, sehingga Franka penasaran apakah ada sesuatu yang spesial dari buku tersebut. Namun anehnya, ketika ia melihat ke salah satu buku, ia membaca judulnya adalah 1000 Classic Home Dishes, yang merupakan buku masak-masak dan seharusnya buku yang sangat normal. Meskipun ya aneh aja kenapa Low Resource mau bekerja sama dengan buku yang receh seperti itu. Tapi terlepas dari itu, bukunya cukup normal dan tidak sesuai dengan respon orang-orang tersebut. Nah, Franka pun bertanya kepada Mike yang ada di depannya tentang siapa sosok pemilik toko buku di depan tersebut yang menjadi pusat perhatian. Tapi di saat yang sama, sebenarnya di sini Mike sendiri juga sedang sedikit berubah menjadi bentuk Dream Beast-nya. Matanya menjadi pupil ular, separuh wajah dan lehernya bersisik, pembuluh darahnya juga mulai muncul keluar. Intinya seakan hampir hilang kendali akibat buku tersebut. Yang untungnya setelah itu muncul sebuah rune sihir di kulitnya yang membuatnya tidak bisa menyerang tuannya sendiri atau membatasi pergerakannya, sekaligus cukup mengembalikan kesadarannya seperti semula. Nah, Mike sempat terdengar bergumam mengatakan itu dia Supreme Buku ingin, katanya. Kemudian setelah kesadarannya makin pulih, ia melihat ke arah Franka dan bertanya apakah Franka ini ingin satu buku. Nah, awalnya Franka berusaha memahami apa maksud si Mike di kalimat pertama yang terbata-bata tadi. Namun ketika ia ditanya apakah ingin satu buku, Franka pun menjadi sangat excited. Karena rupanya Franka ini mempunyai sebuah hobi rahasia, yaitu masak-masak. Dan bertepatan dengan buku yang ia lihat pada saat itu adalah buku masak-masak. Franka pun kemudian berpura-pura terpaksa menuruti permintaan si Mike, seakan si Mike ini yang ingin membeli buku, padahal dia yang kepengen ya, dan meminta Mike memberitahu sendiri kepada keluarga nantinya ketika mereka pulang bahwa ada buku yang menarik. Nah, intinya di sini poin menariknya adalah kenapa Franka tidak terpengaruh dan bahkan bisa melihat judul asli dari buku tersebut meskipun ia merupakan makhluk transenden.
Nah di sisi lain, si Greg yang sudah mengetahui buku macam apa yang dipunyai si Linji menjadi sangat merinding ketika kali ini Linji langsung menurunkan 5 buku sekaligus ke perjamuan umum bahkan, dan sepertinya akan dipasarkan secara bebas ke depannya. Dimana tentunya hal ini dapat mengacaukan seluruh Noujin, sehingga Greg pun berniat melaporkan hal tersebut kepada Secret Tower. Namun entah kenapa Greg sempat menjadi ragu ketika ia mengingat bahwa bahkan Joseph sekalipun hanya dimanfaatkan untuk mendekati Linji. Jadi apakah Secret Tower akan peduli nantinya meskipun Noujin menjadi kacau jika hal itu berhubungan dengan si Linji? Nah, namun pada akhirnya si Greg tetap memutuskan untuk melaporkan hal tersebut. Nah di samping si Greg ada si Charlotte dengan masih membawa buku Linji. Si Charlotte lalu mengatakan bahwa Greg ini nggak usah buang-buang energi untuk lapor karena orang-orang hanya akan mementingkan dirinya sendiri ketika hari kehancuran datang, katanya. Meskipun tidak dijelaskan dan tidak diketahui apakah hari kehancuran ini maksudnya adalah kekacauan yang akan terjadi di akhir rencana Linji nantinya. Namun Greg tetap tidak terprovokasi dan hanya membalas dengan bertanya kenapa Charlotte ini terlihat sangat santai ketika Wilde sudah tewas dan seluruh sekte Corps Devouring sudah hancur. Dimana Charlotte hanya menjawab bahwa kematian bukanlah sesuatu yang abadi. Lagi pula jika memang Wilde sudah tewas dan kembali ke Lord sekalipun, Charlotte lah yang akan meneruskan jalan Corps Devouring, katanya. Lalu setelah mendeklarasikan diri ini, Charlotte menantang apakah Greg bisa dan berani untuk menghentikan dia. Sayangnya di sisi lain, Greg memang tidak pede untuk bisa melawan Charlotte dan hanya bisa memakan provokasi tersebut tanpa bisa berbuat apapun. Nah di sisi lain lagi ada seorang mata-mata dari DS Chamber of Commerce yang juga melaporkan situasi di pesta tersebut kepada seseorang, termasuk tentang kematian Wilde dan kerjasama Low Resource dengan si Linji. Lalu orang yang menerima laporan ini dikatakan ada di sebuah tempat di bawah tanah dan adalah seorang Dark Elf yang merupakan salah satu elder dari DS Chamber of Commerce. Nah si Dark Elf ini kemudian kebingungan, bukankah sosok Linji selama ini memberikan backingan kepada si Cherry? Lalu kenapa sekarang ia bekerja sama dengan Low Resource? Mengingat keduanya ini adalah saingan gitu ya. Setelah itu muncul satu sosok lagi menjawab si Dark Elf dan mengatakan bahwa setelah kematian Broodmother memang nasib para Dark Elf ini menjadi suram. Tapi bukankah jika Cherry kehilangan backingan situasi akan menguntungkan bagi kita, katanya. Lalu si pria menjawab, oke, karena sudah seperti ini, kita akan mengambil tindakan ketika Cherry kembali nanti. Nah di sini memang masih belum dijelaskan siapa-siapa aja sosok yang bicara. Tapi bisa kita simpulkan orang-orang ini kenal dengan Broodmother alias si Sandalphon yang telah tewas ditelan sama si Blackie. Dan berdasarkan percakapan mereka, bisa jadi mereka ini adalah Dark Elf pengikut Sandalphon yang hidup di gua bawah tanah sarang si Sandalphon. Nah yang bikin gua bingung, rupanya Dark Elf ini adalah elder dari DS Chamber of Commerce yang gua pikir dikuasai oleh para druid yang sangat membenci Dark Elf. Itulah kenapa Cherry sebagai mix antara keduanya cukup diasingkan pada awalnya. Tapi di sini gua baru ingat bahwa DS Chamber of Commerce itu sendiri terbentuk dari banyak keluarga atau klan. Salah satunya adalah keluarga Chapman dan klan Sapphire. Dan juga sepertinya nanti ada sebuah rahasia di balik hubungan mereka yang cukup rumit tersebut. Tapi gua sendiri juga lupa, mungkin akan terungkap seiring berjalannya cerita nanti. Kita lanjut aja dulu guys. Nah, kembali lagi ke Linji yang masih ada di perjamuan. Di sini Jibonong bertanya kepada Linji bagaimana menurut Linji tentang pengumuman mereka tersebut. Di sisi lain, ketika melihat para tamu dengan ekspresi serakah mereka, Linji akhirnya yakin dengan dugaannya bahwa tidak ada seorang pun yang datang karena benar-benar ingin memberikan selamat kepada Siksu, melainkan hanya untuk mencari benefit dari Low Resource. Tapi dalam artian bisnis ya. Linji setelah itu menjelaskan seperti biasa bahwa penjualan bukunya sepertinya lancar segala macam, dan Linji bisa juga nanti menambah buku yang lain. Nah setelah itu pesta hanya dihabiskan dengan obrolan biasa sampai waktunya selesai dan para tamu pun mulai pulang ke kediaman masing-masing. Nah singkatnya, setelah itu Linji berbincang secara pribadi dengan Jibonong selama beberapa saat, lalu ia pun diantar secara langsung oleh Jibonong dan Jisiksu sampai ke gerbang depan. Mereka pun berpamitan di situ dengan diakhiri oleh Linji yang mengatakan bahwa saljunya masih belum mencair. Jadi hati-hati ketika berjalan kembali ke rumah, katanya. Maksudnya mansionnya kan gede gitu ya, siapa tahu kepleset nanti si Jibonong ini. Yang tentunya perkataan Linji ini dianggap sebagai sebuah peringatan bahwa situasi masih belum sekondusif yang dipikirkan oleh Jibonong. Jadi tetap berhati-hati, bisa jadi setelah ini ada sebuah serangan. Itu yang disimpulkan oleh Jibonong dan Siksu. Ya memang mereka sendiri sudah menduga akan seperti itu, mengingat orang-orang ini memang rakusnya nggak ketolong ya. Tapi Siksu mengatakan bahwa meskipun kerakusan mereka sangat besar, sepertinya kemampuan mereka tidak bisa mengimbangi kerakusan tersebut, yang menandakan mereka ini atau setidaknya Jisiksu cukup pede untuk bisa melawan segala macam ancaman yang akan terjadi nantinya.
Nah, singkat cerita, mansion keluarga Ji pun dengan cepat dibersihkan oleh para pelayan. Di saat yang sama, Ji Bonong juga pergi ke koridor di samping taman yang cukup terbuka dan berjalan di situ menatap langit sambil diikuti oleh Ji Siksu yang membawa kelima buku sebelumnya di dalam sebuah koper. Pada satu titik, Ji Bonong berhenti, menghela nafas panjang dan melihat ke kedua telapak tangannya, lalu mengatakan bahwa dia masih belum terbiasa dengan kekuatannya tersebut dan ia juga berpikir ia membutuhkan latihan untuk membiasakan diri. Tak lama setelah itu, Ji Bonong tiba-tiba menyeringai atau nyengir ya, atau tersenyum dengan sangat excited sambil mengatakan entah kepada siapa karena tidak ada orang di situ kecuali Siksu, bahwa jika kalian ingin 5 buku ini datang 3 hari lagi sesuai peraturan lelang tanpa terkecuali, katanya. Nah, tiba-tiba muncul seorang black magician berjubah hitam dari ujung koridor, diikuti oleh beberapa orang yang lain yang melesat dari balik bayang, di mana si black magician ini adalah Odette Renov, seorang overseer dari Central District sebelumnya. Ji Bonong tentunya sangat mengenali mereka dan harusnya cukup hormat dengan pihak Central District yang selama ini menjadi atasannya tersebut. Namun kali ini Ji Bonong malah nyengir dan dengan santainya bertanya apakah mereka mau nginep di situ, katanya. Nah, Odette pun tanpa banyak cincong langsung mengatakan bahwa Lu Resource ini sudah melanggar peraturan yang sudah turun-temurun, bahwa Lu Resource tidak boleh dipegang oleh makhluk transenden, apalagi ingin berada di atas mereka. Odette lalu mengeluarkan sebuah pisau seremonial yang khas seorang black magician seperti yang biasanya dipakai oleh si Wulde, kemudian memasang postur untuk bertarung dan mengatakan bahwa Ji Bonong ini tidak pantas memiliki kelima buku tersebut. Nah, tapi sebelum pertarungan pecah, Ji Bonong masih sempat melawan dalam perkataan. Ia mengatakan bahwa pantas tidaknya bukan ditentukan oleh mereka. Lalu Ji Bonong juga mendeklarasikan bahwa mulai saat itu Lu Resource melepaskan diri dari Central District dan memilih untuk merdeka atau berjalan sendiri, yang tentunya hal ini dianggap sebagai pengkhianatan oleh Odette, sekaligus membuat Odette kemudian bertanya kepada Ji Bonong apakah status setinggi itu dibarengi dengan kekayaan yang pada dasarnya tidak bisa habis ini kurang bagi Ji Bonong. Nah, di sisi lain, Ji Bonong sendiri kemudian mengakui bahwa bukan hanya mereka saja yang serakah, tapi Ji Bonong sendiri juga merupakan orang yang serakah, sehingga dengan ini pertarungan pun terjadi. Nah, singkatnya hanya dalam beberapa detik saja Ji Bonong sendirian mampu mengalahkan beberapa kroconya si Odette yang dikatakan ada di tingkat Pandemonium dengan menggunakan kemampuan Void Palm-nya yang berasal dari buku Linji. Bukan hanya karena Ji Bonong memang kuat, tapi juga karena mereka tidak menyangka bahwa Ji Bonong sudah menjadi makhluk transenden dengan kekuatan yang cukup tinggi pula. Alhasil selain si Odette sendiri, musuh yang lain sempat tidak berani maju karena sepertinya mereka sudah merasakan bahwa Ji Bonong tidak bisa mereka tahan. Namun di saat yang sama mereka juga tidak kabur karena pikatan dari kelima buku Linji tersebut yang terlalu besar. Di sisi lain, dengan Ji Bonong yang sudah menjadi makhluk transenden, Odette mengatakan bahwa mereka tidak bisa lagi kembali ke kondisi semula. Artinya mau gak mau Ji Bonong harus disingkirkan saat itu juga karena pemegang kendali Lu Resource memang tidak boleh makhluk transenden. Odette juga berkali-kali mengatakan bahwa Ji Bonong telah mengkhianati Central District dan mengancam untuk membunuh keluarga Ji dan Linji itu sendiri bahkan, katanya. Di tengah-tengah Ji Bonong yang terus membunuh bawahan Odette yang lain dengan cukup mudah. Nah, setelah itu salah satu bawahan Odette yang adalah seorang hunter tiba-tiba mengeluarkan QB-nya. Ia mendorong Sordid Blood-nya di titik maksimal sehingga menambah kekuatannya secara drastis. Namun di saat yang sama juga memakan kesadarannya sendiri dan ia pun berubah menjadi Dream Beast. Melihat ada sesuatu yang seru, Ji Bonong pun mengincar si hunter yang berubah menjadi Dream Beast ini. Namun tanpa diduga kebanyakan serangan Ji Bonong mampu dihindari oleh si doi. Nah, memanfaatkan celah ini, Odette kemudian mengeluarkan sebuah artefak, yaitu sebuah lonceng yang berasal dari sebuah suku di Lower District yang dentingannya ini mampu merusak pikiran bahkan makhluk tingkat destruktif sekalipun. Odette pun lalu membunyikan lonceng tersebut, kemudian seluruh koridor di situ terdistorsi dan masuk ke dalam sebuah ilusi, seperti dikelilingi sebuah cermin yang memantul semuanya, sehingga Ji Bonong kesusahan membedakan dunia nyata dan ilusi. Untungnya Ji Bonong masih bisa menahan efek dari lonceng tersebut. Padahal di sisi lain, para bawahan si Odette yang ikut terjebak efeknya sudah berteriak tidak karuan. Ji Bonong lalu memprovokasi Odette dengan mengatakan bahwa jika memang Odette setia dengan Central District, lalu kenapa ia justru bertindak sendiri, bukan melaporkannya ke Central District. Ji Bonong menjelaskan bahwa Odette ini juga sama tamaknya, sama-sama munafik ya, mengatasnamakan Central District, padahal ia hanya ingin bukunya secara pribadi. Di sisi lain, Odette rupanya tidak terpengaruh provokasi tersebut. Ia hanya menunggu Ji Bonong ini tewas dengan artefak sebelumnya. Sayangnya, ia kemudian dikejutkan dengan Ji Bonong yang tiba-tiba menghilang dari lane.
Nah, sesaat setelah itu Odette melihat Jibonong yang ada di belakangnya dengan tubuh Jibonong berubah menjadi sangat besar dan dikerubungi jutaan serangga. Odette pun menjadi sangat ketakutan karena ia tidak pernah melihat ada makhluk semacam itu sebelumnya, lalu mengatakan dalam hati bahwa Jibonong ini sudah tidak lagi bisa disebut sekedar makhluk transenden. Dan ia juga mengutuk Linji, mengatakan makhluk macam apa yang sudah Linji ciptakan tersebut. Nah, setelah itu tubuh raksasa Jibonong pun terbuka dan muncul tangan yang sangat banyak yang menarik Odette ke dalamnya. Dan di detik-detik terakhir sebelum kematian inilah, pikiran Odette yang selama ini terkena efek pikatan dari buku Linji sudah sadar dan bisa berpikir secara jernih. Namun semuanya sudah terlambat karena ia sudah dicaplok oleh Jibonong. Tubuh Jibonong pun kemudian mengecil kembali dan mengatakan bahwa mereka harus membayar karena ingin mengambil buku Linji secara cuma-cuma. Nah, di sisi lain, Greg yang baru saja keluar tak jauh dari gerbang utama mansion keluarga Ji sempat memantau ekspresi para tamu, terutama makhluk transenden yang terlihat cukup kecewa karena sepertinya ingin memiliki sesuatu tapi ternyata tidak bisa. Selain itu, Greg juga sebelumnya merasakan fluktuasi aether dari dalam mansion keluarga Ji, sekitar 8-10 orang. Tapi dalam waktu yang sangat singkat, semuanya menghilang, hanya menyisakan satu yang paling kuat, dan itu pun tak lama kemudian juga ikut menghilang, alias si Odette yang telah tewas. Singkatnya, Greg juga memahami dan merasa cukup wajar bahwa pasti ada beberapa makhluk transenden yang nekat untuk mendapatkan buku Linji secara paksa karena sudah terpengaruh pikatan dari buku tersebut. Nah, kemudian Greg mencoba mencari di mana si Fitch, namun ia tidak melihatnya sama sekali sejak kejadian Clock Wheel sebelumnya, di mana Greg merasa sepertinya ada yang aneh dengan si Fitch sejak ia mewarisi ingatan dari makhluk supreme sebelumnya, alias si Haniel. Kemudian Greg juga mencari si Charlotte karena sebelumnya ia mendapatkan misi untuk mengurusi Charlotte atau setidaknya mengawasi Charlotte ya. Dan padahal baru sebelum itu Greg masih membuntuti Charlotte, tapi sekarang dia sudah kehilangan jejak si Charlotte. Greg pun terus mencari sampai akhirnya menemukan Charlotte ada di salah satu bagian mansion dengan masih membawa buku dari Linji, dan Charlotte sendiri juga menatap ke arah si Greg. Namun sekarang Greg dapat melihat dengan jelas bahwa rupanya buku tersebut hidup, mempunyai mulut, dan bahkan menjulurkan lidahnya keluar ke arah si Greg yang cukup menakuti si Greg. Selain itu, Greg juga melihat sebuah cincin emas berbentuk kumbang yang sebelumnya tidak pernah Charlotte pakai. Kemudian Greg melihat Charlotte yang membalikkan lidahnya untuk mengaktifkan sebuah sihir teleportasi, dan Charlotte pun mengatakan, "Kita akan ketemu lagi. Sampaikan pesan kepada Joseph, lain kali dia tidak akan seberuntung ini," kata si Charlotte dengan suaranya yang sekarang sudah seperti tumpuk-tumpukan dengan suara seorang pria tua sebelum Charlotte kemudian menghilang dari situ. Nah, Greg tentunya bisa merasakan sesuatu yang aneh dan menjadi sangat terkejut setelah ia mendapatkan sebuah kesimpulan. Meskipun di sini tidak dijelaskan secara detail, tapi sudah bisa kita duga ya, yaitu Wilde yang bangkit kembali di dalam tubuh si Charlotte. Nah, terakhir, Shin kemudian berpindah ke arah si Fitch yang sudah kabur dari mansion keluarga Ji, bahkan pergi cukup jauh meninggalkan area A Central District, lalu duduk bersembunyi di salah satu lorong jalan yang sepi. Karena pada saat ini tubuh Fitch mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan, yaitu separuh tubuhnya berubah menjadi transparan, mirip dengan deskripsi tubuh si Haniel yang terbuat dari benang-benang cerah yang terhubung ke dimensi ruang waktu sebagai makhluk yang mampu mengendalikannya. Nah, intinya sampai sini Fitch rupanya bukan hanya mewarisi ingatan dari Haniel, tapi juga mewarisi hukum waktunya si Haniel. Dimana menurut penjelasan dari Fitch, ketika kejadian Blackie yang mencaplok Haniel, saat itu rupanya Fitch sudah mendapatkan sebagian kekuatan Haniel, ditandai dengan ingatan Haniel yang masuk ke pikiran Fitch, tapi sepertinya masih belum sepenuhnya mewarisi kekuatan tersebut. Baru setelah tewasnya si Haniel di medan pertempuran, sisa kekuatannya yang lain masuk ke tubuh Fitch, karena sampai sini Fitch sendiri sudah mempunyai kemistisan yang sama dengan Haniel setelah sebagian kekuatan yang ia warisi sebelumnya, sehingga sekarang Fitch bisa dibilang seperti inkarnasi dari Haniel. Nah, lalu setelah para Clock Wheel kehilangan makhluk supreme mereka atau si Haniel, mereka otomatis berpindah ke si Fitch karena Fitch adalah makhluk yang menguasai hukum waktu tersebut. Alhasil terciptalah koneksi antara Fitch dan para Clock Wheel yang ditandai dengan tubuhnya berubah menjadi seperti tubuh Haniel, seperti benang-benang transparan yang terhubung ke dimensi keempat. Nah, mungkin kalau kalian bingung, perlu diingat bahwa Clock Wheel yang dimaksud di sini bukan artefak jam sebelumnya, tapi makhluk 4 dimensi. Ulat 4 dimensi itu sendiri yang memang ada banyak di dimensi keempat. Mereka memang lahir dengan menguasai hukum waktu dan menyatu dengan waktu.
Nah, ada satu Clockwork Worm atau mungkin ada banyak gabungan gitu ya. Intinya mereka berevolusi lah menjadi makhluk di atasnya lagi yang bernama Kronos Butterfly, yaitu si Haniel, yang mungkin bisa dibilang seperti kepala suku mereka. Mungkin ya. Nah, setelah Haniel tewas, lalu kekuatan atau kekuasaan Haniel ini diwarisi oleh Fitch. Para Clockwork Worms ini pun tentunya ikut sama si Fitch, atau dalam deskripsinya itu terhubung dengan Fitch yang sudah menjadi seperti kepala suku baru mereka. Ditandai dengan perubahan tubuh Fitch yang menjadi transparan mirip seperti Haniel, meskipun sepertinya tidak mirip 100% seperti adanya benang-benang segala macam. Tapi intinya sampai sini Fitch secara tidak langsung sudah menjadi inkarnasi dari Haniel itu sendiri. Nah, di saat yang sama dijelaskan bersamaan dengan tewasnya si Haniel kemarin, sosok Zafkiel, penguasa Void, juga sedang mencari keberadaan si Haniel karena rupanya Haniel ini telat untuk datang ke pertemuan sesuai dengan panggilan si Michael. Intinya semua pemimpin Firesword sudah datang kecuali Haniel dan Sandalphon, yang sampai sini Sandalphon sudah diketahui telah tewas. Lalu seperti biasa setelah itu Zafkiel mencari informasi dari Void-nya segala macam dan diketahuilah rupanya Haniel juga telah tewas, yang bahkan kali ini membuat Zafkiel cukup terkejut karena ia sendiri mengakui bahwa Haniel adalah makhluk yang sangat kuat berkat penguasaan terhadap hukum waktunya tersebut. Nah, namun Zafkiel memutuskan untuk terus mencari selama 2 hari. Sayangnya ia tidak dapat menemukan sosok Haniel sama sekali, sehingga ia hampir memutuskan untuk kembali ke pertemuan pemimpin Firesword dan melaporkan bahwa sosok Linji ini memang harus diurus secara hati-hati karena sudah banyak makhluk supreme mereka yang gugur dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan Haniel sekalipun yang merupakan salah satu terkuat dari jajaran mereka sendiri. Nah, namun sebelum ia pergi, Void-nya si Zafkiel ini kembali merasakan keberadaan Haniel dari satu tempat, sehingga Zafkiel pun menghampiri tempat tersebut dan ia bertemu dengan sosok Fitch yang saat itu baru saja berhasil mengendalikan kemampuan barunya. Nah, Zafkiel cukup yakin bahwa Fitch ini adalah inkarnasi dari Haniel karena ia merasakan hukum waktunya si Haniel dari sosok si Fitch tersebut, yang ia rasa tidak mungkin bisa dikuasai oleh orang lain selain Haniel itu sendiri. Zafkiel pun menyapa Fitch dengan panggilan Haniel, kemudian mengatakan bahwa ia sudah menduga Haniel ini belum mati. Katanya, Zafkiel juga menjelaskan bahwa dia kagum dengan teknik yang digunakan oleh Haniel yang memisahkan sebagian kekuatannya untuk mengambil alih tubuh orang lain, alias si Fitch, sehingga Haniel tidak jadi tewas, kata si Zafkiel, yang salah menduga identitas si Fitch ya. Di sisi lain, karena Fitch mewarisi ingatan dari Haniel, secara alami ia mengenali sosok Zafkiel tersebut. Fitch pun mencoba berpura-pura sebagai Haniel dengan menceritakan seberapa berbahaya situasi yang dia alami tersebut. Ia juga kemudian bertanya kepada Zafkiel kenapa justru Zafkiel yang mencari dia, bukankah yang bertugas sebagai penghubung adalah si Sandalphon, katanya, dimana hal ini menunjukkan bahwa Fitch sendiri bahkan mengetahui peran si Sandalphon seperti apa. Nah, di sini Zafkiel yang awalnya masih berhati-hati karena masih ada kemungkinan bahwa makhluk di depannya tersebut atau si Fitch ini bukan Haniel yang asli gitu ya. Akhirnya menjadi percaya setelah Fitch menyebut nama Zafkiel dan Sandalphon, di mana kedua nama ini tidak ada seorang pun yang tahu selain mereka sendiri. Zafkiel pun menjelaskan bahwa Sandalphon telah tewas sehingga sekarang ialah yang bertugas sebagai penghubung. Tapi Zafkiel tidak menjelaskan secara detail karena katanya akan dijelaskan nanti di pertemuan mereka. Lalu ia mengajak Fitch untuk segera berangkat ke tempat pertemuan karena mereka harus cepat-cepat menghancurkan barrier dan membunuh si Linji. Apalagi Haniel juga sudah mempunyai pengalaman melawan Linji secara langsung, jadi setidaknya mereka punya bayangan sekuat apa si Linji untuk membantu rencana mereka, kata si Zafkiel. Nah, mereka pun lalu pergi ke tempat pertemuan tersebut. Nah, oke, mungkin kita akan akhiri sampai sini. Cerita kedepannya nanti akan semakin cepat ya, karena hampir semua arc sudah diceritakan, tinggal beberapa arc saja sebelum konflik terakhir dan mengungkap beberapa misteri yang selama ini masih disembunyikan. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton sampai sini. Jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Kita akan ketemu minggu depan dan adios.